Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari tari berkelompok yang lainnya. Nah, di sini banyak sekali contoh dari tarian berkelompok, ya. Mulai dari tari kecak yang berasal dari Bali, tari bedaya Ketapang dari Yogyakarta, tari rentak Besapi dari Jambi, kemudian tari tortor dari Sumatera Utara, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari maengket dari Sulawesi Utara, dan tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, ini adalah beberapa contoh tari berkelompok, ya. Nah, kalian bisa lihat ya, mulai dari yang ada gambarnya sampai kepada yang tidak ada gambar. Nah, itu sangat banyak contoh dari tari berkelompok. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sikap dalam menghadapi keberagaman. Nah, masih ingat apa pengertian keberagaman kemarin? Nah, keberagaman itu adalah sesuatu yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap individu, ya. Misalnya keberagaman fisik, kemudian keberagaman apa lagi? Ada yang masih ingat? Nah, kemarin kita sudah bahas materinya, ya, di pembelajaran keempat, ya. Itu banyak sekali keberagaman di situ. Nah, kemudian di sini ada keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, selain fisik tadi itu ada suku, kemudian ada budaya, ada agama, ada perbedaan. Ya, ini adalah beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti suku. Ya, di sini suku ada suku Betawi, ada suku Jawa, suku Batak, Dayak, dan lain-lain. Kemudian kalau budaya itu misalnya ada alat musik, kemudian pakaian, rumah adat, dan lain sebagainya. Ya, tentu budaya ini dia setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda, kemudian pakaian adat yang berbeda, dan rumah adatnya juga berbeda, ya. Nah, kemudian agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ya, yang pertama ada agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Ya, itu. Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga bermacam-macam ya, anak-anak. Ada yang bekerja sebagai petani, kemudian sebagai nelayan, sebagai pedagang, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah keberagaman di pekerjaan. Nah, kalau di fisik itu contoh keberagamannya misalnya warna rambut. Ada yang warna rambutnya hitam, ada yang coklat, ada yang pirang, ya. Mungkin ada yang merah atau ada yang ungu. Nah, itu kalau diberikan warna rambut, ya. Nah, kemudian kulit. Nah, kulit seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, kulit ada yang putih, kemudian ada yang coklat, ya. Ada yang kuning langsat, ya, ada juga yang hitam, ya. Nah, kemudian bentuk wajah itu ada yang lonjong, ada yang bulat, ya, seperti itu. Nah, ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, walau kita beragam, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan mendapatkan hidup yang damai, aman, tentram, dan bahagia. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu, harus saling menjaga, harus saling menghargai, ya, satu sama lain. Lalu bagaimana Ibu Guru caranya? Nah, caranya itu yang pertama, kita harus punya sikap dalam menghadapi keberagaman. Yang pertama, kita harus punya sikap toleransi, ya. Nah, di mana sikap toleransi ini kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian hidup rukun dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, ya. Kemudian kita juga tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ya, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa melihat agamanya, melihat suku, melihat fisiknya, ya. Kemudian saling bekerja sama atau bergotong royong dalam melakukan pekerjaan demi kepentingan bersama. Nah, ini adalah sikap dalam menghadapi keberagaman.
Kemudian ada manfaat dari sikap tersebut. Nah, manfaatnya di sini ada 3. Yang pertama, akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi antara kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, jadi dari sikap yang sudah kita miliki tadi, ini adalah manfaat yang bisa kita dapat dari sikap tersebut kalau kita sudah menerapkan sikap itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka manfaat inilah yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap di sekolah, ya. Yang pertama, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan, ya, baik dari agama, suku, ya, rasnya dan fisiknya. Kemudian belajar budaya Indonesia. Nah, kita harus tahu apa saja budaya yang ada di Indonesia, kemudian kita pelajari, ya, budaya itu. Kemudian mempersilahkan teman melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya, artinya kita memberikan waktu kepada teman kita yang berbeda agama dengan kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Tuh, kemudian kerja bakti atau piket bersama. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kerja bakti itu atau gotong royong, misalnya kita adakan atau kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat, ya. Itu bisa masyarakat, maksudnya masyarakat di sekolah, ya. Nah, kemudian piket bersama di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya itu adalah belajar kelompok bersama dengan teman-teman. Nah, itu adalah contoh sikap di sekolah. Kemudian ada juga contoh sikap di rumah. Ya, yang pertama, kita membersihkan rumah bersama dengan anggota keluarga, baik ayah, ibu, abang, kakak, kakek, nenek, bibi, paman, dan lain sebagainya. Ya, intinya semua anggota keluarga kalian, ya. Kemudian memasak bersama-sama. Nah, contohnya seperti gambar ini, ya. Kedua adik dan kakak sedang membantu ibu memasak di dapur. Nah, di sini bermain bersama adik atau kakak dengan rukun, jadi tidak boleh bertengkar, ya. Sesama apa? Sesama saudara itu tidak boleh bertengkar, harus hidup dengan rukun. Ya, begitu juga dengan orang lain. Kita tidak boleh bermusuhan, kita harus hidup dengan rukun. Kemudian menghormati kedua orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai anak, ya, sebagai orang yang paling muda. Jadi kita harus menghormati, kita harus menghargai orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Ya, itu adalah contoh sikap di rumah. Kemudian yang selanjutnya contoh sikap di masyarakat. Nah, yang pertama ikut melaksanakan kerja bakti. Yang kedua membantu tetangga yang memiliki hajat atau memiliki acara-acara tertentu. Nah, kita bisa membantunya, ya. Misalnya yang ibu-ibu bantu masak, kemudian yang bapak-bapak misalnya bantu buat tenda, ya. Nah, yang ketiga mengikuti kegiatan ronda atau ronda malam. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ayah, ya, atau orang tua laki-laki, ya. Kalau perempuan itu tidak melakukan kegiatan ronda, ya, mereka hanya di rumah saja, ya. Itu ronda biasanya, ya, dilakukan oleh bapak-bapak atau diikuti oleh bapak-bapak atau anak muda, ya, yang baru-baru remaja itu biasanya. Kemudian mengikuti festival budaya, ya. Nah, festival budaya apa saja yang ada di daerah Anda atau daerah kalian itu bisa kalian ikuti, ya. Misalnya ada perlombaan, ya, misalnya ada makan kerupuk atau balap karung misalnya. Tapi dia harus misalnya festival budaya, ya, harus berkenaan dengan festival budaya. Kemudian di sini ada sikap yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, ada 4, ya. Yang pertama mencemooh suku, agama atau budaya lain. Kemudian memilih-milih dalam berteman, menghalangi orang lain beribadah, dan tidak ikut bekerja sama.